Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pambudi, NIM 2021-31162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek UAS MPPL. Pada topik yang saya pilih adalah tentang pendidikan. Saya ingin merancang atau membuat soal atau membuat aplikasi berbasis website yang bertema pendidikan. Dengan batasan anggaran sesuai dengan soal di UAS, yaitu 1 miliar, saya membuat daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan waktu pelaksanaan itu terbagi menjadi 14 aktivitas yang terdiri dari pertemuan dengan klien hingga ke closing project. Dengan masing-masing durasi bisa dilihat bahwa pertemuan dengan klien itu membutuhkan waktu 3 hari, artinya negosiasi itu terjadi pada pertemuan dengan klien. Dilanjut dengan administrasi pembayaran 2 hari dengan prasyarat 1, kemudian sampai ke yang persiapan semua kebutuhan proyek. Kenapa dia persyaratannya 2? Karena ketika uang sudah didapat, kita bisa langsung membeli barang-barang software maupun hardware yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah sistem proyek aplikasi pembelajaran berbasis website itu. Terus hingga sampai durasi dijumlah yaitu 88 hari. Lalu kita masuk ke soal anggaran, yaitu soal RAB-nya. Di sini saya melakukan riset sebelumnya, yaitu baik itu di Fiverr, Jobstreet, terus juga LinkedIn dan juga Facebook, tentang berapa sih kisaran gaji-gaji analis dan profesional programmer. Di sini perlu diingat bahwa saya menempatkan diri sebagai seorang bos yang memiliki konsultan yang bergerak di bidang IT. Jadi saya hanya membayar, saya butuh ini ya saya cari orangnya gitu, saya hire. Di sini saya membutuhkan tim leader atau TL sebanyak 1 aja. Kenapa cuma 1? Karena saya hanya membutuhkan 1 kepala untuk memimpin banyaknya anak buah yang akan dipimpin. Dengan harga satuan 22 juta dari hasil riset yang saya lakukan. Ini nggak tepat banget, tapi range-nya sekitar segini. Lalu di sini ada analis dengan kuantiti 7 yang akan dibagi menjadi 2, 4 dan 3, 18 juta, total 126 juta, sampai professional programmer. Dan total dari biaya personil itu 495 juta. Lalu masuk ke biaya non personil. Di sini ada pengadaan kebutuhan. Pengadaan kebutuhan ini maksudnya apa? Jadi ketika kita membutuhkan misalnya kita membangun, kan di sini kita membangun sebuah website ya, sebuah aplikasi pembelajaran berbasis website. Tentunya kita membutuhkan yang namanya server, SSL, terus firewall, terus baik itu hosting ya kan, domain, itu termasuk ke sini 220 juta. Lalu biaya lain-lain itu maksudnya seperti ongkos, misalkan ada ongkos bensin segala macam, makan, uang gedung, listrik, itu masuknya ke sini selama 88 hari. Terus ada biaya launching paket itu sekitar 22 juta. Dengan totalnya itu 862 juta. 860 juta ditambah dengan PPN 94 juta. Grand total adalah 956.820, kurang dari 1 miliar atau anggaran yang diberikan oleh si klien. Masuk ke penugasan personil dan anggaran. Sebelumnya saya udah bilang bahwa analis dibagi menjadi 2 tim yang terdiri dari 4 dan 3. Di sini analis 1 dan 2, sama dengan programmer dibagi menjadi 3 tim. TR juga ada 2, ini hanya ada 1. Di sini di hari pertama kita jelaskan siapa-siapa aja yang kerja ya. Di hari pertama siapa-siapa aja yang kerja, di hari kedua juga siapa-siapa aja yang kerja, itu dijelaskan hingga sampai ke closing project itu siapa-siapa aja yang kerja. Di sini sangat amat jelas gitu. Nah, untuk biayanya sendiri sesuai di sini 22 juta, 63 juta, 63 juta, 63 juta, dengan subtotal 495 juta untuk yang non personil. Dan untuk yang personil, dan untuk yang non personil itu kita sesuaikan di sini data pengadaan kebutuhan ini sekitar 210 juta. Terus biaya lain-lain dan juga yang namanya biaya launching sekitar 362 juta. 495 ditambah 367 juta hasilnya adalah 462 juta. Di sini untuk yang lebih rincinya, berapa sih pendapatan dari masing-masing job itu per harinya atau di tiap-tiap harinya. Nah, setiap mereka kerja tuh ada anggarannya semua dengan total sama 862 juta. Lanjut, kita masuk ke Kanban top diagram. Di sini dari 1 sampai 14 aktivitasnya udah saya tulis. Di sini kenapa 2 bisa langsung ke 6? Karena sesuai dengan prasyarat tadi, 6, langkah ke-6 itu bisa langsung di lompat gitu ketika prasyarat nomor 2 sudah terpenuhi. Begitupun dengan 9 dan 8. Di sini kan melakukan checking bug dan testing kan. Nah, itu checking bug dan testing bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel. Lalu kemudian ini untuk lebih jelasnya dari setiap aktivitas berapa hari aja, dengan jumlah total paling cepat yaitu 82 hari, dengan asumsi 1 bulan itu isinya
30 hari. Jadi 82 dibagi 30 itu sama dengan 2,7-an. Next, kita ke yang chart dengan skala 5 per kolom, jadi intervalnya 555. Di sini di hari pertama ya, di hari pertama dari tanggal 1, misalkan startnya 1 sampai ke tanggal 3 itu kita start untuk yang namanya melakukan pertemuan dengan klien. Selanjutnya 2 hari di sini itu libur. Setelah libur nggak ngapa-ngapain, maksudnya dilanjut di tanggal 6 kita melakukan administrasi pembayaran. Nah, kalau kalian perhatiin administrasi pembayaran itu kan 2 hari dipakai, berarti sisa 3 hari. 3 hari itu bisa dilakukan aktivitas selanjutnya sampai sini terus. Dan untuk yang ini ya, sesuai yang sebelumnya saya ingatkan bahwa aktivitas nomor 6 itu bisa langsung dilaksanakan ketika aktivitas 2 itu udah terpenuhi. Nah, tanggal 4 start, selesai tanggal 6. Kenapa? Karena durasinya ditambah cuma 2 hari. Begitupun ini sama terus sampai bawah, penghitungannya sampai total sesuai dengan pet tadi, yaitu 82 hari. Lalu selanjutnya jawaban yang ini. Nah, ini adalah penghitungan ya, penghitungan bahwa anggaran yang diberikan adalah 1 miliar, misalkan gitu ya. Di sini terus ini pencairannya selama pencairannya 20%, 191, ini pencairan yang 50%, dan ini untuk yang 30%. Dan untuk penghitungan yang ini kurang jelas, maaf, pecah ya. Nah, maaf. Ini itu dicari dengan cara jawaban 1D itu ini. Jadi dengan cara ini ya, ini misalkan tadi kan di awal itu dikali dengan ini. Nah, itu oke. Okay? Jadi untuk mendapatkan ini adalah ini ya, ini dikali dengan ini anggaran. Sama seperti ini, misalkan tadi kan kerja di sini, berarti ini dikali dengan anggaran gitu. Sama terus sampai bawah hingga menghasilkan penjumlahan sesuai dengan anggaran, yaitu sekitar 862 juta rupiah. Lanjut. Nah, di sini penjelasannya lebih rinci. Pertemuan dengan klien sesuai dengan penugasan personil tadi di anggaran ya. Di sini ada tuh 10 juta ya kan, sesuai, mirip, sama, semua sama, harus disamain sampai 862 juta sesuai dengan yang dianggarkan dengan bobot sama 100%. Ini pencarian bobotnya tuh gimana? Berarti C5 itu ini dibagi dengan C19 itu ini anggarannya. Jadi berapa persen itu didapat dari uang RAB-nya dikali atau dibagi dengan total RAB-nya. Ini pun juga sama penghitungannya. Caranya adalah ini ya, ini dibagi dengan misalkan hari kerjanya kapan, dibagi dengan durasi kerjanya, terus dikali dengan ini. Sama seperti itu. Jadi misalkan ini ya, ini tuh dapat dari ini 2 dibagi dengan 2 terus dikali dengan bobotnya seperti itu. Ini sama semua sampai bawah sampai menghasilkan total 100%. Lalu yang terakhir itu ada chartnya. Kalau kalian perhatiin, chartnya adalah berjarak atau berjalan ke atas sesuai dengan di atas sehingga 100%. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.